5 rumah yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Rumah yang terdapat anjing. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perjanjian dan Jibril bahwa ia akan datang, namun hingga waktu pertemuan tiba ia tidak datang sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mengingkari janjinya, tetapi mengapa Jibril belum datang? Tak kala Rasulullah menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Kapan anjing ini masuk? Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Mengapa engkau terlambat? Tanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Jibril. Jibril pun menjawab, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah kami tidak akan masuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Hadis riwayat Muslim. 2. Kotor dan bau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bau harum. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah yang menyukai keindahan. Hal tersebutlah bisa timbul dari kebersihan rumah. Semakin rumah sering dibersihkan, tentu baunya akan harum. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati memasuki masjid kami. Oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran mengandung banyak nilai-nilai kebaikan dan memberikan keberkahan untuk rumah yang dibacakan ayat-ayatnya dalam Islam. Membaca Al-Quran bukan hanya merupakan ibadah yang dianjurkan, tetapi juga memiliki banyak manfaat antara lain, membersihkan jiwa dan membawa keberkahan. Jika rumah kita tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka hal ini bisa menjadi tanda bahwa rumah kita kurang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memajang gambar dan patung. Dalam Islam, memajang patung di dalam rumah dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik dan tidak dianjurkan. Hal ini karena patung bisa menjadi bentuk kesyirikan dan penyembahan terhadap benda mati yang tidak bernyawa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-musyawirun, pembuat gambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Jarang bersedekah. Dalam hadis-hadis disebutkan bahwa sedekah dapat menghapus dosa dan membuka pintu keberkahan. Sedekah juga dapat membantu orang yang membutuhkan dan memberikan kebahagiaan pada orang lain. Jika kita jarang bersedekah, maka kita tidak hanya kehilangan keberkahan, tetapi juga tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab.